Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada hari tertentu 2 bulan kemudian, Han Li dan semua orang berkumpul bersama di sebuah gua sementara di luar kota. Pria dari keluarga Lin baru saja berhasil tiba sebelum tanggal yang disepakati, dan semua orang menilai dia dengan ekspresi aneh. Dia pernah berpenampilan seperti pria parubaya, tetapi rambutnya telah memutih, dan kulitnya telah mengerut dan berkerut secara signifikan, membuatnya menyerupai pria tua. Yang lebih mengejutkan adalah salah satu matanya hilang, seolah-olah telah dicungkil langsung dari rongganya. Selain itu, auranya telah berkurang menjadi kurang dari sepertiga dari kekuatan sebelumnya, dan tampaknya juga sangat lemah. Apa yang terjadi padamu, rekan Taois Lin? Patriark keluarga Long bertanya dengan suara muram. Aku bertemu dengan gerombolan binatang penghisap jiwa di dataran dan sebagian besar esensi sejatiku dimakan oleh mereka. Syukurlah, aku bisa melarikan diri setelah meledakkan beberapa hartaku yang paling kuat, jawab pria itu dengan senyum masam, dan senyumnya, suara juga menjadi sangat serak. Binatang penghisap jiwa. Binatang buas itu tidak sekuat itu, bagaimana mereka mereduksimu menjadi keadaan yang menyedihkan? Gadis suci 1000 musim gugur bertanya dengan ekspresi terkejut. Binatang penghisap jiwa normal tentu saja tidak akan menimbulkan ancaman bagiku, tapi aku bertemu dengan tahap integrasi tubuh yang bermutasi binatang penghisap jiwa, pria dari keluarga Lin menghela nafas. Binatang penghisap jiwa yang bermutasi. Ekspresi semua orang sedikit berubah setelah mendengar ini. Itu benar. Awalnya, itu tersembunyi di antara semua binatang penghisap jiwa lainnya dan menyamar sebagai salah satu, dan aku menjadi mangsa serangan mendadaknya, pria dari keluarga Lin itu menjelaskan dengan ekspresi tegang. Patriark keluarga Long terdiam sesaat sebelum bertanya, itu benar-benar disayangkan. Apa rencanamu dari sini dan seterusnya, rekan Taois Han? Pria dari keluarga Lin itu ragu sejenak sebelum memberikan jawaban pasrah. Aku dalam kondisi yang terlalu buruk untuk memasuki Gurun Illusion Hall, aku harus kembali ke alam roh dan pergi ke pengasingan selama beberapa abad untuk memfasilitasi pemulihan penuh. Oleh karena itu, aku berencana untuk beristirahat di sini selama beberapa waktu sebelum saya menelusuri kembali rute asli kami dan kembali ke alam roh. Patriark keluarga Long tidak terkejut mendengar ini, dan dia berkata, memang, dalam kondisimu saat ini, kamu akan mengambil risiko besar dengan terus maju. Bagaimana dengan ini? Kami akan tinggal di sini selama sebulan lagi sehingga kamu dapat pulih dalam damai sebelum kita melanjutkan perjalanan. Holy Maiden Tousan Autumn terdiam sesaat sebelum mengangguk sebagai jawaban. Kami tidak keberatan. Penatua Hui dan wanita dari keluarga Ye saling bertukar pandang prihatin dan sedih saat melihat ini. Di antara kultivator manusia lainnya, salah satunya terluka, sementara basis kultivasi yang lain jauh lebih rendah daripada Han Li dan patriark keluarga Long, jadi mungkin salah satu dari mereka akan menjadi yang berikutnya yang dipaksa keluar. Sementara itu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li, dan dia berkata kepada pria dari keluarga Lin, aku punya pil yang bisa bermanfaat untukmu, rekan Taois Lin. Dia menyapu lengan ke arah pria dari keluarga Lin saat berbicara, mengirim botol giok putih kecil terbang ke arahnya. Pria dari keluarga Lin sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum secara refleks menangkap vial dengan ekspresi agak bingung. Meskipun dia bepergian dengan Han Li dan yang lainnya selama ini, mereka berdua tidak banyak berinteraksi, dan pasti tidak bisa dianggap sebagai teman. Karena itu, secara alami cukup membingungkan baginya bahwa Han Li memberinya pil pada saat seperti ini. Pria dari keluarga Lin ragu sejenak sebelum membuka tutup botol, dan aroma obat yang kuat segera menyebar ke seluruh ruangan, sehingga segera menarik perhatian semua orang. Pria dari keluarga Lin buru-buru mengendus, di mana sedikit kegembiraan muncul di matanya,
dan dia segera membalik botol itu, untuk mengungkapkan pil hijau dengan pola spiritual di seluruh permukaannya. Ini adalah pil tempering esensi. Pria dari keluarga Lin berseru saat kegembiraan di matanya. Tidak hanya pil ini sangat berharga, itu sempurna untuk kondisinya saat ini karena dapat membantunya memulihkan sejumlah besar esensi sejati yang hilang. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang penurunan kekuatan yang besar bahkan setelah dia pulih dari luka-lukanya. Ekspresi semua orang juga sedikit berubah saat melihat ini. Bahkan untuk makhluk tahap integrasi tubuh seperti mereka, pil pemurnian esensi adalah barang yang cukup dicari. Pria dari keluarga Lin sangat bersemangat, tapi dia dengan cepat menjadi tenang sebelum mengirimkan suaranya ke Han Li. Rekan Daois Han, pil ini memang akan sangat bermanfaat bagi saya, tetapi pasti ada alasan mengapa Anda bersedia memberikannya kepada saya, tolong beri saya penjelasan. Han Li tersenyum dan juga mentransmisikan suaranya sebagai tanggapan. Kakak Lin, aku minta bantuanmu, maukah kamu membantuku? Pria dari keluarga Lin memikirkan hal ini sejenak sebelum menggertakkan giginya ketika dia menjawab, bagaimana saya bisa menolak Anda setelah Anda memberi saya pil pemurnian esensi ini? Selama itu adalah sesuatu dalam kemampuan saya tidak akan menolak. Tidak perlu terlalu waspada, Kakak Lin, aku hanya meminta bantuan kecil darimu. Baru-baru ini aku menyelamatkan seorang gadis manusia kecil di kota, dan dia memiliki hubungan denganku, jadi aku harap kamu bisa bawa dia kembali ke alam roh bersamamu dan jaga dia untuk sementara waktu sampai aku kembali. Sisa perjalanan ini terlalu berbahaya, jadi tidak mungkin aku bisa membawanya bersamaku, itu harus sesuai kemampuanmu, benar, rekan Daois? Han Li bertanya dengan tenang. Pria dari keluarga Lin agak terkejut dengan kesederhanaan permintaan tersebut, dan dia setuju tanpa ragu, itu sama sekali bukan masalah. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa gadis kecil itu akan kembali ke alam roh dengan aman selama saya bisa melakukan hal yang sama. Bagus, jawab Han Li dengan anggukan sebelum terdiam. Setelah mengetahui alasan di balik tindakan Han Li, pria dari keluarga Lin itu segera menelan pil itu. Dalam kondisinya saat ini, semakin awal dia bisa meminum pil pemurnian esensi ini, semakin besar kemungkinan kekuatannya akan dipertahankan, jadi dia tentu saja tidak ingin menunda bahkan untuk sesaat. Patriark keluarga Long tahu bahwa mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu melalui transmisi suara, tetapi tidak ada yang menanyakan isi pembicaraannya. Sangat jelas bahwa Han Li telah meminta pria dari keluarga Lin untuk melakukan sesuatu untuknya sebagai ganti pil yang begitu berharga, tapi itu adalah masalah yang hanya ada di antara mereka, jadi tentu saja bukan di tempatnya untuk mengorek ke dalam hal-hal seperti itu. Sekarang masalah dengan pria dari keluarga Lin telah diselesaikan, semua orang secara alami mulai mendiskusikan kadal iblis berkaki 8. Patriark keluarga Long dengan tenang menceritakan interaksinya baru-baru ini dengan keluarga Zhao, dan alis semua orang sedikit berkerut setelah mendengar ceritanya. Jadi keluarga Zhao meminta Zoysia darah ungu tahun segudang dan hati kristal es untuk satu kadal iblis kaki 8. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kedengarannya seperti mereka tidak memiliki ketulusan sama sekali, kata gadis suci dengan ekspresi dingin. Saya pikir keluarga Zhao tertarik lebih dari sekedar pertukaran, sela Han Li dengan suara acuh tak acuh. Oh, apa maksudmu dengan itu, Kakak Han? Wanita dari keluarga Ye bertanya. Namun, Han Li hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Patriark keluarga Long melanjutkan dengan senyum dingin, saya menduga bahwa keluarga Zhao tidak hanya berencana untuk memberi saya kadal iblis berkaki 8, mereka berkomplot melawan saya untuk kekayaan saya. Lagi pula, item yang saya tawarkan sebelumnya cukup untuk menggoda 2 raja iblis dari keluarga mereka. Kamu tampaknya cukup percaya diri, Kakak Long, Holy Maiden Tousan Autumn terkekeh. Memang,
Melihat keluarga Zhao tidak mau berpisah dengan kadal iblis berkaki 8 mereka, 3 keluarga lainnya kemungkinan besar juga tidak akan setuju untuk bertukar. Dalam hal ini, saya akan mengambil umpan dan iming-iming 2 penguasa jahat keluarga Zhao pergi sementara kalian semua menyusup ke keluarga Zhao dan mencuri kadal iblis kaki 8 mereka. Setelah itu, kita akan segera memasuki gurun ilusi hall, jawab patriark keluarga Long dengan tatapan dingin. Itu ide yang bagus. Tak seorang pun dari keluarga Zhao akan dapat menghentikan kita jika Raja Iblis mereka sedang pergi. Namun, apakah kamu sudah menemukan di mana mereka menyimpan kadal iblis kaki 8 mereka? Wanita dari keluarga Ye bertanya. Hehe, aku tidak hanya mengutak-atik ibu jariku di kota beberapa hari terakhir ini, aku sudah memastikan bahwa keluarga Zhao menyimpan kadal iblis berkaki 8 di 2 tempat. Salah satunya adalah area terlarang yang dikelilingi oleh banyak batasan, yang akan cukup sulit untuk diakses, bahkan dengan kurangnya kehadiran Raja Iblis. Adapun tempat lain, itu adalah tempat peristirahatan sementara untuk kadal iblis. Saya telah menemukan bahwa beberapa kadal jahat keluarga Zhao akan kembali dalam waktu sekitar setengah bulan, dan biasanya, akan tinggal di tempat peristirahatan sementara itu selama beberapa hari, yang akan memberi kita kesempatan yang sempurna. Saudara Han sudah memiliki 2 kadal jahat, jadi kita harus memiliki cukup setelah kita menangkap yang itu. Namun, pastikan untuk tidak membunuh dan mengungkapkan basis kultivasi Anda yang sebenarnya jika memungkinkan. Kalau tidak, jika kita menarik perhatian beberapa makhluk jahat yang kuat di dekatnya, maka kita akan berada dalam beberapa masalah. Lagi pula, kita harus melintasi seluruh gurun Illusion Hall, sedangkan makhluk jahat lainnya hanya bisa sampai ke sisi lain menggunakan formasi teleportasi dan tunggu kami di sana. Patriark keluarga Long memperingatkan. Yakinlah, Saudara Long, selama kita tidak harus menghadapi penguasa jahat dari keluarga Lin, kita tidak perlu mengungkapkan basis kultivasi tahap integrasi tubuh kita. Kita hanya akan mengambil kadal jahat, dan segera mendapatkan pergi, jawab Holy Maiden Tousan Autumn dengan percaya diri. Han Li dan wanita dari keluarga Ye juga tidak keberatan. Setelah itu, setiap orang mulai mendiskusikan detail operasi yang lebih halus dan memastikan setiap langkah. Beberapa jam kemudian, Han Li dan yang lainnya berangkat dari gua dan kembali ke kota Illusion Night. Selama 2 bulan berikutnya, Han Li terus berkultivasi dalam pengasingan di pavilionnya, menunggu datangnya tanggal yang disepakati. Selama waktu ini, dia telah berkomunikasi dengan patriark keluarga Long beberapa kali, dan tampaknya semuanya berjalan dengan sangat lancar. Tidak hanya patriark keluarga Long yang menggoda keluarga Zhao untuk berkomplot melawannya, dia juga telah memikat 2 penguasa jahat dari keluarga tersebut ke dalam keputusan untuk menargetkannya secara langsung. Namun, patriark keluarga Long tetap berada di kota Illusion Night selama ini, jadi dia tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Zhao untuk menyerangnya. Pada hari ini, Han Li sedang bermeditasi di pavilionnya ketika suara dering rendah tiba-tiba keluar dari pinggangnya, diikuti bola cahaya putih muncul, kemudian berubah menjadi sebaris teks. Senyum muncul di wajah Han Li saat dia membaca baris teks, dan dia berdiri sebelum turun. Begitu dia sampai di aula di lantai pertama pavilion, dia melihat Zhu Guo'er duduk di kursi di samping pintu masuk pavilion dengan satu tangan menopang dagunya, menatap ke angkasa dengan linglung. Begitu Han Li muncul, Zhu Guo'er segera kembali ke akal sehatnya dan buru-buru memberi hormat. Ikut aku, Han Li menginstruksikan sebelum keluar dari pavilion. Zhu Guo'er sedikit goyah sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan dia buru-buru mengikuti di belakang Han Li. Selama periode waktu baru-baru ini, Han Li tidak melecehkannya dengan cara apapun, tetapi sangat membosankan baginya untuk tinggal di pavilion selama berhari-hari, dan dia merasa seolah-olah dia telah terjebak dalam sangkar. Sekarang dia diizinkan meninggalkan pavilion bersama Han Li,
dia secara alami sangat gembira. Setelah berangkat dari paviliun, Han Li memanggil kereta yang ditarik binatang buas dan meninggalkan kota malam ilusi bersama Zhu Guo'er. Setelah keluar kota, Han Li menyapu Zhu Guo'er dalam semburan cahaya biru sebelum terbang menuju gunung di dekatnya. Beberapa saat kemudian, Han Li turun ke gunung, di mana pria dari keluarga Lin sudah menunggunya. Dia masih berpenampilan seperti pria tua, tapi rambut abu-abunya telah kembali menjadi warna hitam, dan semburat warna telah kembali ke pipinya. Ini jelas semua berkat pil pemurnian esensi yang diberikan Han Li padanya. Apakah ini junior yang kamu bicarakan, Kakak Han? Pria dari keluarga Lin bertanya sambil melirik Zhu Guo'er. Memang, dia memiliki koneksi denganku, jadi tolong bawa dia kembali ke alam roh untukku, aku akan melepaskannya dari tanganmu begitu aku kembali ke alam roh sendiri, jawab Han Li. Yakinlah, rekan Daois, saya menerima pil Anda, jadi saya akan memastikan untuk menjaganya tetap aman. Kakak Long mengatakan dia akan segera melaksanakan rencananya, jadi saya akan berangkat hari ini, pria dari keluarga Lin berkata. Itu ide yang bagus. Lagi pula, akan sangat merepotkan jika kamu terjebak dalam semua ini. Han Li mengangguk, lalu menoleh ke Zhu Guo'er sebelum melanjutkan, kamu dan aku harus memiliki semacam kedekatan agar kita bisa bertemu di sini, jadi aku akan membantumu kembali ke ras manusia. Rekan Taois Lin ini adalah seorang tetua dari salah satu keluarga besar umat manusia, Anda akan aman bersamanya. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda saat kita bertemu lagi. Zhu Guo'er tercengang setelah mendengar ini, dan dia membuka mulutnya untuk menanyakan sesuatu, tapi Han Li terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru sebelum dia bisa mengatakan apapun. Jadi, Zhu Guo'er dan pria dari keluarga Lin yang tersisa di gunung. Ayo, gadis kecil, aku akan membawamu kembali bersamaku ke alam roh, kata pria dari keluarga Lin dengan senyum tipis. Alam roh, apakah Anda benar-benar manusia, senior? Apakah senior Han juga manusia? Zhu Guo'er cukup cerdas dan segera menghubungkannya, tapi dia masih tidak percaya. Hehe, apakah menurutmu Kakak Han dan aku akan berusaha keras untuk menipu gadis kecil sepertimu? Pria dari keluarga Lin terkekeh. Zhu Guo'er sangat senang mendengar ini, dan dia bertanya, apa maksud senior Han ketika dia mengatakan bahwa saya memiliki hubungan dengannya? Apakah Anda dapat mencerahkan saya, senior? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Bukankah Kakak Han menyebutkan ini padamu sebelumnya? Pria dari keluarga Lin bertanya dengan sedikit terkejut. Aku baru tahu bahwa senior Han adalah makhluk jahat, bagaimana aku tahu hubungan seperti apa yang aku miliki dengannya? Zhu Guo'er menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Namun, dia kemudian ingat bagaimana Han Li bertanya kepadanya tentang seni reinkarnasi hebatnya, dan serangkaian pemikiran mulai muncul padanya. Pria dari keluarga Lin agak tertarik dengan hubungan antara Zhu Guo'er dan Han Li, tapi ini bukan waktunya untuk bertanya. Karena itu, dia mengangkat tangan untuk melepaskan kereta terbang hitam, yang ditarik oleh beberapa boneka binatang yang mirip Wim. Mereka berdua naik ke kereta, dan boneka binatang itu hidup, menarik kereta ke kejauhan. Dia khawatir bahwa patriark keluarga Long dan yang lainnya akan segera memberlakukan rencana mereka, jadi dia memacu kereta yang ditarik binatang secepat yang dia bisa, dan mereka menempuh jarak jutaan kilometer hanya dalam setengah hari. Saat kereta terbang itu sedang melakukan perjalanan di pegunungan yang berkelok-kelok, suara wanita tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengingat kamu sudah ada di sini, kenapa kamu tidak mengunjungiku? Begitu suara itu menghilang, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di udara di atas kereta terbang, dan kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum berubah menjadi tangan raksasa yang jatuh ke arah kereta. Aroma bunga melonjak, dan seolah-olah seluruh langit runtuh, membuat kereta tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Omong kosong.
Pria dari keluarga Lin secara alami sangat khawatir dengan ini, dan dia buru-buru membuat segel tangan sambil mengangkat tangannya yang lain ke udara. Boneka binatang yang sedang menggambar kereta mengangkat kepala mereka secara serempak, lalu meledakkan beberapa pilar cahaya tebal dengan warna berbeda langsung ke atas. Pada saat yang sama penghalang cahaya putih muncul untuk menutupi seluruh gerbong. Pada saat yang sama, bilah tulang yang ditembakkan keluar dari lengan bajunya di tengah semburan ki hitam, dan itu langsung membengkak hingga beberapa ratus kaki panjangnya sebelum menebas ke arah tangan besar berwarna merah muda. Ruang di belakang pedang raksasa itu melengkung dan berputar tanpa henti, seolah-olah akan diiris. Meskipun pria dari keluarga Lin saat ini sangat lemah, dia masih seorang kultivator integrasi tubuh, dan serangannya tentu saja tidak bisa diremehkan. Detik berikutnya, pilar cahaya dan bilah raksasa menghantam tangan besar itu di tengah ledakan yang menghancurkan bumi yang menyebabkan ruang dalam radius beberapa puluh kilometer bergetar hebat. Pilar cahaya dimusnahkan oleh semburan cahaya merah muda yang dilepaskan oleh tangan raksasa itu, dan bilah tulang besar itu juga hancur berkeping-keping oleh ledakan kekuatan yang sangat besar. Pria dari keluarga Lin segera menjadi pucat pasi setelah melihat ini, dan dia segera berusaha melepaskan kemampuan lain, tapi sudah terlambat. Cahaya merah muda di atas menyapu ke bawah, dan penghalang cahaya di sekitar gerbong terbang itu langsung terkoyak. Pria dari keluarga Lin segera merasakan kekuatan sihirnya menjadi sangat lamban, dan dia mulai kehilangan kesadaran di tengah aroma bunga. Saat dia akan pingsan, dia mendengar teriakan ketakutan Zhu Guo'er, dan senyum masam muncul di wajahnya. Setengah hari yang lalu, dia telah membuat janji yang berani kepada Han Li, namun sekarang, dia sendiri dalam bahaya besar. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya sebelum dia merosot ke kereta terbang, benar-benar tidak sadarkan diri. 2 jam kemudian, dia perlahan-lahan muncul di hutan yang gelap. Begitu dia membuka matanya, dia buru-buru melihat ke bawah untuk menemukan bahwa dia berada di dalam pohon bunga, dan tubuhnya diselimuti oleh kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat indah untuk dilihat, tetapi tubuhnya sangat lemah, dan dantiannya benar-benar kosong, seolah-olah semua kekuatan sihirnya telah menghilang. Hatinya tenggelam saat dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya. Namun sebelum dia melihat sesuatu yang patut diperhatikan, suara laki-laki yang kasar tiba-tiba terdengar. Nyonya Bao Hua, manusia sudah bangun. Pria dari keluarga Lin buru-buru menuju ke arah suara itu berasal untuk menemukan seorang pria berbaju besi hitam yang mengerikan berdiri di atas bukit, menatapnya dengan ekspresi mengancam. Itu adalah tuan yang jahat. Pria dari keluarga Lin sudah mengantisipasi hal ini, jadi dia tidak terlalu terkejut, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah pohon lain di dekatnya. Di kaki pohon itu ada proyeksi pohon bunga merah muda, dan segera setelah suara pria berbaju besi hitam itu menghilang, seorang wanita cantik tak tertandingi dalam gaun putih muncul. Wanita itu perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah pria dari keluarga Lin. Mata mereka bertemu, dan pria itu dilanda rasa disorientasi yang bercampur dengan rasa pengabdian yang tak terlukiskan. Saat itu juga, dia rela menyerahkan nyawanya untuk wanita ini tanpa berpikir 2 kali.